Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sosiologi keluarga bersama saya Alfian Qodri Azizi SHIMH. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai ruang lingkup sosiologi keluarga yang ini penting bagi rekan-rekan semua untuk menjadi eh, basic bagaimana kita ke depannya mempelajari tentang sosiologi keluarga. Oleh karena itu, saya mohon untuk semuanya memperhatikan dengan seksama. Terima kasih. Ya, adapun ruang lingkup sosiologi keluarga yang akan kita kaji dalam sesi ini adalah yang pertama mencakup pengertian sosiologi keluarga, kemudian aspek-aspek apa yang dipelajari dalam sosiologi keluarga, kemudian masuk ke dalam paradigma sosiologi dan paradigma sosiologi keluarga. Selanjutnya sebagai pendahuluan, sebagaimana kita semua ketahui bahwa dalam masyarakat itu ada komponen terkecil yang namanya keluarga. Keluarga adalah komponen inti yang membentuk lembaga-lembaga yang saling berinteraksi sehingga menjadi satu kesatuan yang dinamakan masyarakat. Nah, kalau kita mengamati masyarakat, ilmu tentang masyarakat, maka kita juga bisa eh, mengkonsep bagaimana peradaban kita ke depan, bagaimana negara kita ke depan. Kalau keluarganya sakinah, mawaddah, sejahtera, pasti ke depan masyarakat atau negara juga akan baik dan bagus. Begitu juga sebaliknya. Kalau dari keluarga yang kecil itu tidak harmonis, banyak permasalahan, banyak cekcok, pertengkaran, konflik ya, baik dari orang tuanya atau konflik remajanya, dari sisi misal penyelewengan narkoba, penyelewengan minuman keras, seks bebas dan sebagainya. Tentu itu akan berdampak pada sosial masyarakat dan bagi peradaban suatu negara. Maka inti poin dari suatu negara atau suatu masyarakat itu berada di jantungnya ada pada sebuah keluarga itu sendiri. Nah, dalam mengkaji sosiologi keluarga, maka kita butuh pemahaman tentang ilmu sosiologi. Kita berangkat basicnya dari teori-teori paradigma sosiologi. Sedangkan definisi sosiologi itu sendiri dapat dikemukakan sebagai ilmu yang mempelajari struktur masyarakat, kelompok-kelompok sosial, pola hubungan, pengaruh timbal balik dari gejala-gejala sosial, pola tingkah laku, proses dan perubahan sosial, pelapisan sosial, serta berusaha mencari pengertian-pengertian rasional empiris yang bersifat umum. Nah, ini nanti kita akan uraikan satu persatu. Apa sih struktur, kemudian kelompok, pola hubungan, pengaruh timbal balik, pola tingkah laku, perubahan-perubahan sosial yang kita bisa amati secara rasional dan empiris. Termasuk dalam hal kajian ini khususnya dalam mempelajari sosiologi keluarga.
Selanjutnya, dalam konteks sejarah secara historis bahwa ilmu sosiologi ini muncul awal Masehi hingga abad ke-19 di Eropa. Karena pada saat itu pusat pertumbuhan peradaban dunia ada di Eropa. Saat itu para ilmuwan menyadari perlu mempelajari kondisi kehidupan dan perubahan sosial masyarakat. Kemudian mereka berupaya membangun suatu teori sosial. Teori sosial itu didasarkan dari ciri-ciri pokok masyarakat pada setiap tahap peradaban manusia. Setiap perkembangan masyarakat memiliki hubungan dengan cirinya sesuai kondisi kehidupan masing-masing, serta kehidupan keluarga-keluarganya. Setiap tahap perkembangan masyarakat ditandai oleh tingkat rasionalitasnya. Menurut Comte, ya, membagi ada 3 tahapan perkembangan masyarakat menurut tingkat intelektualitasnya. Yang pertama adalah tahap teologis. Pada tahapan ini pemikiran manusia menyebutkan bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa, dan hal itu ditimbulkan oleh satu kesatuan yang berada di atas atau di luar manusia. Ini masih percaya tentang kekuatan ya, mungkin dewa-dewi atau animisme, dinamisme, kepercayaan benda-benda, tumbuh-tumbuhan yang punya daya magis ya. Kemudian tahap metafisis, yaitu tahap di mana manusia menganggap bahwa setiap gejala sosial yang timbul terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya dapat diungkapkan atau dijelaskan. Oleh karena terdapat kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait dengan suatu realitas atau kenyataan, keinginan tertentu. Namun untuk mengetahui lebih lanjut, belum ada usaha ke arah penemuan hukum-hukum alam yang seragam atau berpola. Jadi dalam tahap metafisis ini, meta itu artinya kan di luar, fisis berarti di luar fisik ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang mungkin menjalankan dunia ini, atau mungkin mereka dalam abad pertengahan itu kan hukumnya juga disumberkan dari hukum alam ya. Hukum alam, ada juga hukum alam itu bersumber dari divine book atau kitab suci ya. Mungkin ini masih dalam tahap perkembangan bahwa percaya tentang alam-alam gaib yang itu sangat mempengaruhi pola pikir orang-orang pada saat itu. Dan mungkin sampai pada tahap sekarang pun ya kita masih mempercayai itu. Tapi Comte ini membagi bahwa orang itu akan beranjak dari satu yang sifatnya di luar nalar menjadi sangat rasional. Karena tahapan ini yang terakhir adalah tahap positif, adalah tahap di mana manusia mulai berpikir secara rasional dan ilmiah. Positif itu bagi Comte ya sesuatu yang bisa ditangkap oleh indrawi. Masyarakat yang dulunya objek kajiannya benar salah dalam tataran abstrak, dalam tataran ketuhanan, ketauhidan, kepercayaan, keyakinan, surga, neraka, kemudian apalagi malaikat, nabi dan sebagainya, beralih kepada tataran yang positif yang bisa dijangkau oleh akal nalar manusia yang sifatnya rasional. Positif itu bisa ditangkap oleh indrawi, oleh mata, berarti bisa dilihat, bisa dicium baunya, bisa dirasakan, bisa didengar, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kajian sosiologis sangat berkembang di tahapan itu, karena kalau masyarakat masih mengkaji tentang surga, neraka, tentang alam gaib, tentang Tuhan, dewa-dewi, kemudian keyakinan-keyakinan yang lain, maka perkembangan ilmu sosial itu tidak akan pesat seperti sekarang ini. Selanjutnya, Comte juga membedakan sifat sosiologi menjadi dua, yaitu sifat sosiologi yang statis dan dinamis. Yang statis contohnya adalah hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Contohnya, kita bisa melihat adanya nilai, norma, peranan, lembaga, stratifikasi, dan struktur sosial yang itu sifatnya statis bagi Comte ya. Meskipun pada tahapan-tahapan tertentu itu bisa berkembang. Kalau kita lihat sekarang, nilai juga tidak nilai dan norma itu mungkin bisa bergeser, bahkan diperbarui, bahkan sampai atau kembali lagi berulang kembali. Begitu juga dengan struktur sosial. Ya, orang bisa melakukan revolusi atau melakukan
upaya-upaya melakukan upaya-upaya agar dia dari kelas bawah mencapai kelas yang sosial yang lebih tinggi atau dari kelas yang tidak mampu menjadi mampu. Kemudian ada yang sifatnya sosiologi yang sifatnya dinamis atau memusatkan perhatian terhadap perkembangan masyarakat berdasarkan perubahan yang terencana, yang terarah oleh proses pembangunan. Nah, dalam pengertian ini juga yang menjadi dasar dalam melihat perkembangan hidup keluarga. Jadi kalau yang statis itu pasti ada setiap dimensi masyarakat ada strukturnya, ada nilai, ada norma. Mungkin kalau yang statis ya norma baik, buruk, jujur, kemudian unggah-ungguh, tepos liro dan sebagainya, kerukun dan sebagainya. Tapi perubahan yang sifatnya dinamis, rencana ke depan bagaimana pembangunan keluarga di Indonesia, misal pembangunan keluarga Indonesia dari sisi memaksimalkan potensi wanita, maka harus ada emansipasi wanita, maka dibukalah bagaimana aturan-aturan wanita boleh bekerja, boleh masuk dalam dunia politik, harus mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Tokoh selanjutnya ada Herbert Spencer ya. Tokoh ini memandang bahwa manusia diibaratkan sebagai analogi organik atau ibaratnya anggota tubuh. Ya, dari setiap individu-individu itu menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. Maka masyarakat sebagai sebuah organisasi terdiri atas bagian-bagian yang memiliki hubungan ketergantungan satu dengan lainnya yang bersifat organik. Nah, ini juga sama bagaimana kita melihat keluarga. Keluarga mempunyai potensi atau mempunyai peranan fungsi organik. Ada unsur-unsur yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mereka menjalankan fungsi organiknya masing-masing. Misal kalau ibarat tubuh, ya kalau ada yang mengatakan orang tua itu seperti mata, kalau anak-anak itu seperti kaki. Kalau kakinya misal kesandung, maka matanya akan mengeluarkan air mata. Orang tuanya akan merasakan sakit. Ya, tetapi belum tentu sebaliknya ketika orang tuanya sakit, matanya mungkin terkena debu, kakinya juga sakit. Nah, ibarat sebuah organik, maka keluarga mempunyai peran-peran itu. Siapa yang mungkin siapa yang bertugas untuk berpikir, berarti mungkin ayahnya. Siapa yang bertugas untuk merawat, memberikan kasih sayang dari ibunya. Ya, siapa yang bertugas untuk meneruskan peradabannya, berarti dari anak-anaknya. Nah, ini fungsi-fungsi organik yang Herbert Spencer itu memotret masyarakat bahwa masyarakat itu mempunyai analogi organik seperti tubuh manusia. Kemudian ada Durkheim. Durkheim ini memotret realitas masyarakat itu dari struktur ya, secara besar, secara makro. Jadi ada elemen sosial, ada norma, ada nilai, status, dan peranan sosial. Ini konsep masyarakat. Kita lihat konsep masyarakat. Pasti nilai, norma, status di masyarakat Jawa, Betawi, kemudian Batak, Madura, Bali, semuanya berbeda-beda. Ya, jadi dia melihat itu. Termasuk keluarga, ada nilai, ada norma yang itu dijalankan ya. Ketika masyarakat Jawa berarti harus ada unggah-ungguh terhadap orang yang lebih tua. Pasti individu-individunya menjalankan itu. Itu mempengaruhi konsep masyarakat, struktur masyarakat, pola tingkah laku itu mempengaruhi individu-individu untuk bertindak. Kemudian selanjutnya ada Weber. Weber ini mempelajari tentang bagaimana kita mengamati masyarakat dari maknanya, maksudnya. Ya. Bagaimana ketika orang itu misal kenapa sih dia melakukan sholat? Berarti ada nilai, ada kepercayaan yang meaningnya itu ada maksud dan tujuan tertentu. Kenapa sih kamu memberi hadiah kepada orang lain? Kenapa sih kamu bergaul dengan si A, si B, si C? Pasti ada maksud-maksud tertentu. Kenapa sih kamu mau menikah? Nah, ini kan pasti ada maksudnya. Apakah karena menikah itu ibadah untuk menyempurnakan ibadah? Apakah motifnya karena ekonomi agar dua-duanya dapat income, dapat bekerja, atau dapat warisan dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan? Atau karena motifnya ya untuk melanjutkan keturunan, kebutuhan biologis, kebutuhan biologis rohani dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang itu hanya boleh diterima atau boleh dilakukan dalam hubungan pernikahan dalam konteks religius ya. Ini jadi nanti kita belajar lebih lanjut tentang paradigma oleh beberapa tokoh ini. Next, karakteristik keluarga menurut Burgess, yaitu keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan, hubungan darah, atau adopsi. Ya, jadi ada
ikatan perkawinan, ada juga hubungan darah, saudara, atau keluarga sekandung, atau juga adopsi. Jadi anak angkat. Anggota keluarga hidup bersama di bawah satu atap, merupakan satuan rumah tangga atau mereka menganggapnya sebagai rumah sendiri. Ya, ini ciri-cirinya juga biasanya keluarga itu hidup dalam satu atap. Nah, namun perkembangannya di dunia sekarang ini tidak semua keluarga itu kumpul dalam satu rumah. Misal ada yang di kos ya karena harus menuntut pendidikan, ada juga orang tua yang harus pergi dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mencari pekerjaan sehingga meskipun mereka tidak tinggal satu atap tapi mereka mempunyai ikatan rasa sebagai satu keluarga. Terus ciri selanjutnya adalah keluarga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lain menurut peranannya masing-masing. Seperti misalnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, anak laki-laki atau anak perempuan, kakak, adik, adik laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Jadi ada komunikasi, pasti ada komunikasi di dalam lingkup keluarga. Kalau dalam satu keluarga itu tidak ada komunikasi, bagaimana itu bisa berjalan fungsinya. Mungkin lambat laun keluarga itu akan pecah atau hancur dengan sendirinya. Makanya komunikasi intens itu perlu ya. Kalau kurang intens itu juga akan menghambat bagaimana suatu keluarga itu mempunyai visi bersama untuk menjalankan fungsinya. Misalnya kalau tidak ada komunikasi kan pasti mereka visi tersebut tidak bisa tercapai. Kemudian UNESCO mendefinisikan keluarga sebagai institusi biososial yang terbentuk oleh sedikitnya 2 orang dewasa, laki-laki dan perempuan, yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat oleh perkawinan, dengan atau tanpa atau belum memiliki anak. Sedikitnya keluarga berfungsi memenuhi dan memuaskan kebutuhan lahir dan kebutuhan batin, termasuk kebutuhan seksualnya. Ya, kalau kita lihat sekarang, ini dari karakteristik ini bahwa ada ikatan perkawinan. Bagaimana kalau ada 2 orang yang tinggal bersama tapi tidak terikat perkawinan? Maka dalam mainstream ya, paradigma mainstream, mereka belum dikatakan sebagai satu keluarga. Misal satu anak kos nih hidup dalam satu kontrakan. Nah, mereka belum dikatakan keluarga karena tidak ada ikatan perkawinan, tidak ada hubungan darah ya. Itu jadi hanya teman, hanya sebatas bahwa interaksi yang mereka lakukan adalah interaksi kelompok atau teman. Ya, selanjutnya definisi keluarga juga digambarkan sebagai suatu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian atau hubungan darah. Ya, sama ya, perkawinan, adopsi atau anak angkat. Adapun ruang lingkup kajian sosiologi tentu tidak berbeda jauh dengan kajian sosiologi keluarga, sehingga keduanya sangat berkaitan erat. Ruang lingkup sosiologi tentunya juga berhubungan dengan paradigma sosiologi. Nah, kita belajar sosiologi keluarga, paradigmanya berangkat dari paradigma sosiologi. Apa itu pengertian paradigma? Paradigma adalah, atau biasanya orang barat menyebutnya paradigm, suatu pandangan mendasar, arus utama pemikiran, atau pedoman utama pemikiran dari suatu disiplin ilmu tentang segala sesuatu yang menjadi material utama atau subject matter yang harus dipelajari. Jadi itu adalah pandangan dasar, arus pemikiran, atau materi-materi utama yang perlu kita kaji lebih dalam untuk nanti paradigma ini melahirkan teori-teori ya, kemudian melahirkan hasil. Nah, baru kemudian ada kemudian ada pertentangan atau antitesa ya. Jadi ada tesa, antitesa, antitesa, sintesa, kemudian ada antitesa lagi. Itu menyebabkan muncul suatu teori-teori baru. Makanya kalau kita belajar sosiologi pasti dia berkembang dari satu masa ke masa yang lainnya. Perkembangan itu karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang dinamis, bukan statis ya. Kita berbicara tentang pernikahan, perceraian, anak, pola pengasuhan anak, kemudian norma-norma, itu pasti sesuatu yang sifatnya berkembang
berbeda juga antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Paradigma sosiologi memberikan pandangan bagi siapapun yang hendak mempelajari masyarakat, dia dengan menemukan jawaban atas ya ini pertanyaan-pertanyaan dasarnya berangkat dari apa, mengapa, dan bagaimana. Fenomena-fenomena sosial apa yang timbul, mengapa timbul fenomena tersebut, dan bagaimana menjelaskan kehadiran fenomena serta hubungan-hubungan yang terjadi. Begitu pula kalau kita hendak mempelajari perubahan-perubahan sosial yang berlangsung di masyarakat. Misal banyak terjadi kenakalan remaja fenomenanya. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, kemudian bagaimana menjelaskan korelasinya antara hubungan perhatian orang tua dan kenakalan remaja? Ya, karena orang tua sebagai prototipe teladan sehingga anak-anak itu lebih mudah kalau orang tua itu memberikan contoh misalnya. Tidak hanya sekedar suruhan, tidak hanya sekedar perintah, tapi ada contoh konkret yang diberikan secara langsung kepada anak-anak, kepada remaja sehingga mereka bisa sesuai sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh norma-norma. Ya, ketika orang tua itu hanya menyuruh kemudian lepas tanggung jawab, pastinya anak itu sudah tidak peduli lagi. Dia berusaha mencari atau dia lebih peduli dengan teman-teman sebayanya. Kalau teman sebayanya itu berkelakuan buruk, tidak baik, kriminal dan sebagainya, maka dia akan lebih mudah misalnya terjerumus di kenakalan remaja. Nah, inilah salah satu fungsi daripada kita belajar tentang paradigma atau paradigm. Nah, paradigma-paradigma itu sebenarnya banyak sekali ada alirannya dalam sosiologi dan itu dimungkinkan untuk kita mengkaji atau ada komprehensif ya, secara komprehensif kita pelajari secara bersama-sama, maka sehingga itu menjadi suatu kajian yang sangat kompleks dan saling terintegrasi dari paradigma-paradigma nanti yang akan saya sampaikan. Ya, begitu pula dalam perkembangannya, banyak sarjana sosiologi yang menyadari bahwa kajian sosiologi ini dimungkinkan adanya beberapa paradigma, tidak hanya satu. Penganut paradigma yang satu memiliki sudut pandang dasar untuk mempelajari masyarakat. Begitu pula yang lainnya, sama-sama punya sudut pandang tertentu. Kemudian komunitas pengkaji sosiologi muncul karena paradigma yang berbeda, sehingga terbentuklah sub-sub komunitas pengkaji sosiologi. Sudut pandang mereka terhadap kajian masyarakat juga berbeda. Ya, misalnya kajian masyarakat tentang keluarga, perubahan sosial, peranan sosial, tindakan sosial. Ya. Materi utama kajian sosiologi seperti ini memberi gambaran perbedaan yang jelas dalam hal paradigma yang dianutnya. Ya, beberapa perbedaan. Kenapa sih muncul perbedaan-perbedaan paradigma? Ya, karena teori-teori yang digunakan berbeda, metode untuk riset juga berbeda, perangkat, instrumen yang disediakan untuk mengamati objek masyarakat juga berbeda. Makanya dimungkinkan juga kita belajar banyak paradigma karena pada akhirnya itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tidak setiap paradigma punya kelemahan sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita bisa mengambil secara komprehensif, ya, kemudian kita mengkaji dari beberapa aspek, tentu ini akan sangat kaya dan memberikan khasanah keilmuan yang lebih bagus. Ya, ada pun beberapa macam tentang paradigma sosial. Setidaknya ada 3 ya paradigma besar dalam ilmu sosial, yaitu yang pertama adalah paradigma fakta sosial. Tokohnya adalah Emil Durkheim yang memotret masyarakat atau mengkaji masyarakat itu dari struktur sosial dan peranata sosial. Struktur sosial itu ya dari ekonomi, budaya, politik, nilai, norma, sesuatu yang sifatnya itu mempengaruhi individu, bukan dari individunya itu sendiri, tetapi dari sesuatu yang istilahnya konsep atau ide.
Kayak kalau kita mau mengetahui masyarakat Eropa misalnya, berarti kita cukup tahu, oh masyarakat Eropa itu bagaimana nilai-nilai budayanya, kulturnya. Dia sifatnya liberal, maka lebih demokratis mungkin. Hubungan orang tua dan anak bukan antara siapa yang menjadi yang lebih kuasa atau siapa yang lebih antara yang senior atau junior, tetapi lebih kepada pertemanan mungkin seperti itu. Ya, kebebasan mereka tidak terikat oleh nilai-nilai norma agama. Meskipun ada juga ya pastinya yang terikat oleh nilai-nilai norma agama, tetapi kita bisa memotret dari struktur-struktur itu. Nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Ketika kita berada di Indonesia, maka nilai-nilai sosialnya sangat sangat religius misalnya, sangat sopan santun, etikanya sangat dijaga, maka itu berbeda dengan peradaban atau nilai-nilai masyarakat di tempat yang lain. Kalau kita lihat etos kerjanya gimana di Indonesia, nilai yang digaungkan atau yang dikonsep adalah kerjasama atau ekonomi kerakyatan. Beda dengan yang ada di Cina atau Korea Utara misalnya, sifatnya lebih ke sosialis. Kalau di sana tidak boleh ada orang yang Cina dan Korea Utara, tidak ada orang yang boleh sangat kaya atau sama miskin, maka mereka semuanya karena sosialis ya sama rata. Kalau kita bagaimana? Kita sistemnya kerakyatan, berarti gotong royong kerjasama. Itu potretnya di situ dari struktur yang sifatnya makro. Teori-teori yang terkait dengan fakta sosial adalah teori fungsional. Jadi fungsional jadi semua masyarakat itu harus ibarat satu sistem yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Jika ada yang tidak bekerja atau ada yang rusak, maka yang satu akan berusaha untuk menggantikan peranannya atau memperbaiki kondisi seperti itu. Jadi teori fungsional ini teori yang sifatnya mapan. Ada juga teori konflik. Teori konflik ini teori yang memotret bahwa semua yang ada masyarakat itu sebenarnya terdiri dari macam-macam konflik. Ya. Ada konflik kepentingan, ada konflik konflik suku, kelompok dan sebagainya. Itu yang dipotret. Faktanya seperti itu. Itulah yang nanti mempengaruhi tindakan. Jika kamu hidup dalam satu masyarakat, pasti kamu akan ketika kamu hidup di Jawa, di Aceh, di Madura, di Makassar, pasti kalian terpengaruh oleh nilai-nilai kultur, sosial, norma, hukum yang ada di situ. Maka yang dipotret adalah idenya. Kemudian metode yang digunakan biasanya dalam penelitian fakta sosial adalah kuesioner dan wawancara secara langsung. Ya, struktur sosial itu dalamnya ada sistem pengorganisasian, peraturan-peraturan, pranata, nilai yang disepakati, pembagian kekuasaan dan kewenangan itu yang dianggap sebagai suatu fakta sosial oleh Durkheim. Ya, kemudian ada juga struktur itu juga bisa meliputi kelompok, kesatuan masyarakat, sistem, posisi, peranan, keluarga, sistem nilai pemerintahan dan keluarga. Ya, ini ya seperti yang saya katakan tadi adalah struktur itu memotret dari sisi konsep yang ada secara umum saja. Kemudian paradigma yang kedua adalah definisi sosial. Kalau tadi kita dari tataran ide masyarakat strukturnya, kita kalau dari definisi sosial adalah kita harus tahu makna sikap seseorang. Maka kalau kita melihat kenapa sih orang tadi ya saya sudah jelaskan kalau kenapa dia menikah pasti ada faktor motifnya tertentu. Kenapa dia sampai melakukan penyelewengan misal pencurian dan sebagainya, pasti ada motif-motif di situ. Apakah motifnya itu apakah motifnya itu nanti bisa memberikan konsekuensi berat bagi dirinya atau tidak, maka sebaiknya hukum harus melihat motif-motifnya itu. Bagi Weber, masyarakat itu adalah makhluk yang sangat rasional, maka selalu ada alasan mengapa dia melakukan sesuatu itu. Pasti ada alasan-alasan di balik itu. Maka teori-teori yang dipakai dalam definisi sosial adalah teori aksi, teori interaksional simbolik, teori fenomenologi. Metode yang digunakan adalah metode observasi. Selanjutnya, paradigma ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Di tokohnya adalah Skinner. Dia menentukan studi kepada korelasi dan interrelasi antara individu dan lingkungan masyarakat. Ya perilaku, jadi tingkah, tindakan, bagaimana tingkah individu itu mempengaruhi individu yang lain.
ya. Kemudian tingkah dari seseorang itu mempengaruhi individu yang lain, maka akan memberikan atau apa istilahnya itu, memberikan efek dari lingkungan terhadap penilaiannya, memberikan efek dari lingkungan, sehingga lingkungan itu memberikan nilai terhadap tingkah tadi, hubungan individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, ya, jadi gampangannya kalau fakta sosial konsepnya, definisi sosial meaningnya, kalau perilaku sosial berarti tingkahnya. Seseorang itu misal kamu sudah ada aturan dari kampus bahwa kamu harus masuk kuliah, rajin, aktif sehingga nilainya bagus. Kemudian definisi sosialnya bahwa ternyata tidak semua orang itu pergi ke kampus karena untuk belajar. Ada yang misal dia kabur dari rumah supaya tidak dinikahkan dini. Ada juga yang ya sekedar mengisi waktu luang daripada saya tuh nggak ada kerjaan di kos. Ya, saya ingin ketemu seseorang atau saya ingin punya status aja lah jadi sebagai mahasiswa. Nah, ini macam-macam meaningnya. Kalau perilaku sosial berarti harus ada aktor yang itu membuat seseorang itu stimulus ya. Misal begini, kalau di kampus kalian harus belajar yang rajin. Tetapi apakah seseorang itu secara sadar? Kalau Weber ya, berarti seseorang itu pasti punya motif yang secara sadar dia harus belajar dengan rajin. Tapi kalau Skinner enggak, orang itu tidak akan belajar, mahasiswa tidak akan belajar yang rajin kalau tidak ada dosen yang itu memotivasi, yang mengawasi, yang kemudian memberikan sanksi atau reward. Jadi ada tingkah laku seseorang individu yang mempengaruhi individu yang lain. Ya, dari sini jelas ya secara 3 konsep besar ini. Nah, nanti ini bisa kita tarik ke dalam fenomena-fenomena atau problematika sosial terkait dengan keluarga. Ya, kemudian fakta sosial itu tidak hanya berbentuk materi, tapi juga bisa berbentuk non materi. Seperti kalau yang materi contohnya arsitektur, norma, hukum, ya, kemudian keluarga dan sebagainya. Kalau non materi adalah misal egoisme anggota keluarga, sikap setuju atau anti terhadap pandangan orang lain, kemudian kerukunan, kemudian jiwa berkorban. Ada juga yang sifatnya ya materi dan non materi, misalnya norma hukum tidak tertulis ya, yang ditaati oleh keluarga dan masyarakat. Dia juga bersifat material tapi juga bersifat non materi. Ada materinya, ada aturan-aturannya, tapi tidak dibukukan atau tidak ditulis secara secara administratif, maka ini termasuk dalam kategori materi dan non materi. Ya, fakta sosial ini biasanya memotret apa sih yang realitas sosial itu apa. Ketika kita menggunakan paradigma ini berarti realitas sosial adalah kelompok, ya, kelompok besar, kelompok organisasi masyarakat, kelompok politik, misal kelompok partai, kelompok ikatan remaja masjid, misalnya kelompok jamaah, sholat, dan sebagainya. Ini kelompok, realitas sosial itu adalah kelompok-kelompok. Nah, contohnya bisa macam-macam. Misal kalau kita mengkaji dari sisi posisi nominalisnya, contohnya adalah tingkah laku pedagang kaki lima di kota Surakarta yang merupakan fakta sosial. Bagaimana kita bisa menjelaskan keadaan, karakteristik tingkah laku, serta hubungannya dengan faktor-faktor variabel seperti kerjasama mereka, persaingan usaha, manajemen usaha, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat dari kelompok-kelompok tertentu. Ya, sehingga objek kajiannya lebih khusus dan lebih jelas. Kemudian dari sisi interaksionisme fakta sosial ini, contohnya adalah bagaimana peranan sosial perempuan yang bekerja di luar rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perempuan dan kehidupan keluarga memiliki hubungan yang timbal balik. Fenomena perempuan bekerja di luar rumah merupakan fakta sosial yang bisa dikaji karena menarik ya. Fakta itu dihubungkan dengan peningkatan kondisi kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan itu memiliki unsur material dan spiritual. Kedua kebutuhan unsur kesejahteraan itu haruslah secara proporsional, seimbang, sehingga ini bisa ini menarik untuk diselidiki.
Ya, kita berangkat dari pertanyaan dasar, adakah hubungan yang signifikan antara peranan perempuan yang bekerja di luar rumah dengan peningkatan kesejahteraan keluarga? Nah, nanti ketika kita mengkaji satu kelompok dengan kelompok lain, pasti bisa jadi jawabannya berbeda. Ada signifikansinya. Keluarga makin sejahtera kalau mereka bisa makan, memenuhi kebutuhan kebutuhan alamiahnya, maka mereka juga bisa beribadah dengan tenang, nyaman, ya kan. Mereka terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang dan sebagainya. Ada signifikansinya, tapi bisa jadi di kondisi yang lain atau di kelompok yang lain berbeda. Justru malah itu memicu misalnya pemicu perceraian dan sebagainya. Makanya mungkin ada ketika perempuan bekerja di luar, bagaimana trik untuk mensiasati hubungan suami istri, misalnya komunikasinya, kebutuhan biologisnya, kasih sayang terhadap anak-anaknya. Nah, ini yang bisa dijelaskan tadi ya, bagaimana, mengapa. Itu poin pentingnya. Kemudian fakta sosial neonominalisme. Hal ini aliran ini misalnya contohnya adalah berangkat dari pertanyaan, adakah hubungan yang signifikan antara efektivitas fungsi pendidikan keluarga dan jumlah anak? Ya. Fungsi pendidikan keluarga merupakan realitas sosial yang dapat diamati. Jumlah anak dalam keluarga merupakan fungsi reproduksi keluarga dan realitas sosial yang juga dapat diamati keduanya. Maka pembuktian hubungan fungsional yang signifikan melalui penyelidikan empiris hasilnya dapat menjelaskan hubungan variabel fungsi keluarga tersebut dan dapat menyatakan keberadaan realitas sosial keluarga sebagai kelompok sosial di masyarakat. Jadi kalau kita memotret kelompok sosial keluarga sebagai suatu realitas, maka kita bisa menjelaskan signifikasi fungsinya ya, jadi fungsi pendidikan bagaimana signifikasi antara efektivitas fungsi pendidikan keluarga dan jumlah anak. Kalau jumlah anaknya itu mungkin tidak terlalu banyak, maka pendidikannya bisa tercapai semuanya dapat hak pendidikan. Tetapi kalau terlalu banyak, terlalu padat, tetapi penghasilan kedua orang tua tidak mencukupi, maka ya mungkin tidak sangat berpengaruh. Mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, ini kita memotret kelompok-kelompok sosial dari sisi fungsinya. Fungsi-fungsi itu pasti kelompok-kelompok sosial itu punya fungsi-fungsi tersendiri dan itu bisa dikaji lebih jauh. Kemudian aliran realisme. Ya, selanjutnya kalau kita melihat realisme, jadi apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkah laku keluarga transmigran Jawa yang ada di Lampung dengan tingkah laku yang menggambarkan integrasi sosial terhadap masyarakat setempat. Jadi kita bisa memotret dari bagaimana sih keluarga-keluarga Jawa yang transmigran yang ada di Lampung. Nah, dari situ kita bisa meramalkan sifat dan tingkah laku individu dalam proses integrasi sosial dalam masyarakat setempat. Apakah mereka rukun? Apakah mereka terjadi konflik? Ya, cukup dengan memotret secara kelompoknya saja, secara general aja. Pasti kita akan tahu nanti secara keseluruhan dari tingkah laku per individu-individunya. Ya, ternyata terjadi integrasi yang bagus, terjadi kerukunan yang bagus. Mereka sering melaksanakan ritual-ritual ibadah bersama-sama, mereka melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial solidaritas masyarakat secara bersama-sama. Berarti ini per individu juga pasti mereka itu berjalan atau mereka itu melaksanakan fungsi integrasi yang baik ketika masyarakat Jawa atau orang-orang Jawa itu transmigran di Lampung. Kemudian paradigma definisi sosial ya, kalau kita lihat atau kita amati seseorang itu bertingkah laku pasti punya makna. Misalnya orang senyum, ya senyum itu bisa jadi senyum itu ramah karena ketemu kekasihnya, ketemu temennya yang dia disenangi. Tapi bisa saja senyumnya itu kecut, agak ngece, misal karena dia ketemu dengan orang yang selalu menjadi rivalnya. Ada yang senyumnya itu ya dipaksain senyum meskipun karena dia bertemu dengan orang yang sangat ditakuti pimpinannya. Nah, ini kan bisa macam-macam. Ya, orang memukul misal neplok tangan seseorang bisa jadi itu adalah ungkapan pertemanan yang karena sudah terlalu dekat ya, mereka jadi sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan nyeblek itu ya, kalau orang Jawa bilang tuh. Nah, ini memukul tetapi dengan
meaningnya adalah meaning pertemanan. Ada memukul yang meaningnya juga sakit ya karena musuhan. Ada meaningnya mukul meaningnya senang bahagia suami istri misal mukulnya. Mukulnya dengan penuh cinta kasih sayang pasti nagih ya kan. Dan sebagainya dan sebagainya. Paradigma definition sosial ini banyak banyak definisinya. Ada tindakan sosial yang nyata sepenuhnya mengandung makna subjektif. Artinya kalau kita melihat definisi itu berarti tergantung dari masing-masing individu. Ya, meskipun ada aturan yang kamu harus berbuat baik, kamu harus buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau kita lihat masing-masing individu kok masih ada yang enggak, berarti ini tergantung dari subjektivitasnya itu sendiri. Ya, tergantung dari kesadarannya. Ya, banyak macam-macam tindakan. Yang pertama tadi tindakan sosial yang mengandung makna subjektif. Misalnya ya makan, minum, mandi, hubungan seksual dan bekerja itu tidak makna sifatnya subjektif. Kemudian tindakan sosial nyata hasil pengaruh dari positif dari satu situasi yang terulang. Misalnya mempelajari hal baru, melaksanakan perintah atasan, ini ada pengaruh positif dari situasi. Menabung, kemudian menggunakan kontrasepsi, kemudian perempuan menikah, melakukan tugas siskamling dan sebagainya. Ya. Ya, kemudian tindakan sosial yang memperhatikan atau kepentingan orang lain, misalnya berjualan, memberikan jasa, bantuan, tenaga kerja, melayani, mengajar, melatih, dan sebagainya, karena kepentingan orang lain. Tindakan sosial saat ini, masa lalu, dan yang akan datang. Tindakan sosial yang biasanya ajak atau dilakukan secara terus-menerus ya. Hampir sama dengan yang pertama, bekerja, memenuhi kebutuhan dasar, makan, minum, dan sebagainya. Kemudian menikah, membentuk keluarga baru, melahirkan anak. Nah ini tindakan-tindakan sosial yang sifatnya kontinu, terus-menerus, dan berulang-ulang. Ya kalau kita lihat biasanya tindakan sosial itu dipengaruhi meaning ya, orang itu melakukan sesuatu meaningnya bisa macam-macam dipengaruhi oleh orang lain. Misal orang pakai kerudung atau pakai peci dan sebagainya. Ada kalanya dia itu memang benar-benar menunjukkan jati dirinya dengan sadar bahwa ini menutup aurat ya. Tapi ada juga yang mungkin terpengaruh oleh orang lain ya, saya pakai peci, saya pakai jilbab supaya saya dikira atau saya dianggap atau saya mendapat image sebagai orang alim, orang memandang saya terhormat misal. Ada juga yang memakai jilbab sampai panjang itu kan, sampai bawah ya, itu sebagai simbol-simbol perlawanan. Jenggotnya panjang ya sebagai simbol-simbol perlawanan negara negara yang tidak menggunakan sistem khalifah dalam versi mereka. Nah, ini meaningnya bisa macam-macam. Kemudian ada tindakan murni, tindakan setengah murni, tindakan yang dibuat-buat. Kemudian juga ada tindakan tradisional. Tindakan murni itu biasanya dia punya rasionalitas, punya target, punya tujuan dan itu tetap sasaran. Misalnya orang sudah punya pekerjaan tetap, punya penghasilan bulanan, kemudian dia mengambil kredit untuk rumah. Nah, ini kan menjadi tindakan yang punya tujuan, yang dinilai dengan yang punya tujuan yang baik. Kemudian tindakan setengah murni. Pelaku tidak sepenuhnya menentukan cara yang terbaik atau paling tepat untuk mencapai tujuan. Misalnya, saya mau mengembangkan nih usaha saya. Apa sih yang kamu lakukan? Ya menabung misal. Hidup hemat misalnya. Tetapi kan itu belum sampai target yang spesifik ya, belum sampai target yang istilahnya bisa tepat sasaran. Masih banyak langkah-langkah lain yang bisa dilakukan. Misalnya investasi, misalnya mencari investor, misalnya kamu mengambil pendidikan yang lebih tinggi dan sebagainya. Kalau hemat itu kan masih hidup hemat itu kan masih umum lah. Begitu. Kemudian ada tindakan yang dibuat-buat. Ya, biasanya tindakan yang dibuat-buat ini lebih diselimuti oleh rasa emosi yang lebih diunggulkan dibandingkan dengan nalar rasional ya. Tindakan pelaku tersebut sering menunjukkan sifat kepura-puraan sehingga sulit diprediksi maknanya. Misalnya orang berjudi, ya orang mau dapat penghasilan kok dengan judi. Padahal judi itu ya nggak untung, tapi kebanyakan ya malah buntung ya, malah terlilit hutang karena orang sifatnya manja atau nggak mau bekerja keras. Ya, berjudi, membeli lotre atau bahkan sampai korupsi. Orang mau kaya kok malah korupsi. Nah, ini kan suatu perilaku yang menyimpang. Makanya tadi kalau dia mau kaya ya dia harus melakukan usaha-usaha yang itu tepat sasaran. Itu tindakan yang murni tepat sasaran. Kalau yang dibuat-buat ya dia lebih emosional, lebih sesaat. Saat ini bagaimana mendapatkan keuntungan ya, walaupun dengan jalan yang menyimpang misal. Nah, ini tidak orang tidak rasional lagi.
Kemudian tindakan tradisional. Dalam hal ini, tindakan pelaku didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan mengacu pada pengalaman masa lalu. Penafsiran dan pemahaman terhadap tindakan sosial tipe ini cukup berbelit dan tidak termasuk gampang. Misalnya, kenapa sih orang harus berpuasa, bertapa, melakukan upacara, berdoa, berziarah, melakukan carok di Madura dan sebagainya. Ini tindakan tradisional yang mungkin tidak melalui kesadaran yang penuh, tapi cukup saja mengikuti tradisi yang ada. Ya, kalau mungkin jenisnya juga ada lagi yang sifatnya instrument oriented, ya, tindakan rasional yang bersifat instrumental diarahkan pada pencapaian tujuan yang secara rasional dapat diperhitungkan dan diupayakan sendiri. Misalnya menggunakan teknologi, ada tujuan yang apa yang ingin dicapai. Kamu mau pintar ya belajar, kamu mau kaya ya usaha, kemudian mandiri, kemudian saving. Nah, itu kan ada tujuan yang secara rasional dilakukan. Ada value action orientation, yaitu berdasarkan nilai-nilai yang dilakoni secara personal. Misalnya contohnya sedekah, menolong orang lain. Nah, ini kan ada nilai-nilai spiritual, nilai ibadah, nilai pahala. Kemudian ada effective action, tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi emosional si aktor. Misalnya orang jatuh cinta, orang marah, orang galau, orang depresi dan sebagainya. Ini tindakan yang sifatnya effective action. Traditional action sama seperti tadi, melakukan upacara-upacara kematian. Nah, biasanya kalau kita melihat tindakan orang itu ada beberapa ada beberapa jenis ini berdasarkan instrumental, rasio, ada tujuannya, atau berdasarkan nilai, value, atau berdasarkan affection, emosi, atau berdasarkan traditional action. Begitu juga dengan tindakan-tindakan sosial yang ada dalam satu keluarga. Nah, pasti satu keluarga itu mempunyai kesepakatan untuk melakukan tindakan yang mempunyai meaning, apakah tujuannya, untuk apa, dan mengapa tindakan itu dilakukan. Ini pasti ada makna di balik itu yang bisa dikaji lebih dalam lagi. Nah, meskipun semua anggota keluarga itu biasanya melakukan berdasarkan kesepakatan yang rasional, tapi ada juga yang tidak. Ada yang berdasarkan tadi tradisional atau masa lalu lah yang itu dilakukan secara rutin. Misalnya kenapa anak harus harus sekolah, ya udah karena dari dulu ya kita sekolah. Kenapa orang itu menganut agama tertentu, misalnya Islam, Kristen, atau Hindu? Ya karena dari dulu ya memang seperti itu. Keluarga kita tidak perlu mencari serepot mungkin mana yang benar dari agama-agama itu, kan nggak usah. Kemudian masyarakat biasanya yang berpikir secara rasional tumbuh melalui perubahan sosial yang mengikuti tahap-tahap sekuensial tertentu atau tahap-tahap yang runtut. Namun biasanya tidak juga runtut, tapi ada lompatan-lompatan tersendiri ketika seorang masyarakat yang tradisional kemudian mengalami perubahan sosial yang mendadak atau cepat. Ya. Biasanya dia tidak melalui proses-proses sosial atau proses-proses tahapan rasionalitas. Ya. Manusia itu kan melakukan sesuatu berdasarkan pola pikir, ya, berdasarkan akal budinya, berdasarkan rasionalnya. Ya, tingkat rasionalitas itu ada yang substantif irasional, substantif dengan kandungan sedikit rasional, kemudian rasional penuh. Jadi masyarakat itu berangkat dari sesuatu yang irasional ke rasional. Kalau bahasanya Comte ya dari yang sifatnya tadi teologis, metafisis ke positif. Positif biasanya lebih indrawi atau rasional. Ya, contohnya substantif irasional melekat pada masyarakat yang masih dikuasai alam pikiran mistis yang serba alamiah dan naluriah. Hukum tampil dalam wujud yang informal irasional. Hukum hanya berupa institusi tanpa aturan, ya. Ada hukumannya, ada hukum adat, ada hukum kalau mereka bilang hukum karma dan sebagainya, tapi belum diinstitusikan. Substantif dengan kandungan sedikit rasional dimiliki oleh masyarakat yang ditopang oleh adat dan kebiasaan tradisional. Hukum berbentuk informal irasional berupa aturan yang serba informal. Ya, ini mungkin sudah ada organisasinya, sudah ada tokoh-tokoh adatnya, ya, tetapi belum sifatnya formal, tapi masih informal, irasional. Ya. Tapi kalau sudah rasional penuh menjadi ciri masyarakat maju dan modern sebagaimana dunia barat pada saat itu, hukum sudah mengambil sosok dalam bentuk aturan-aturan yang rinci khusus terkodifikasi. Ya, ini
Kemudian contoh perilaku sosial misalnya contoh orang menaati peraturan suatu masyarakat karena ada perilaku dari pemerintah yang terus-menerus mengajak dan menganjurkan mentaati semua aturan yang berlaku. Ya kalau peranata sosialnya sudah ada, ya, tetapi tidak ada aktor yang kemudian itu menstimulus, mengajak terus-menerus, maka orang pastinya tidak akan secara sadar melakukan atau mentaati peraturan. Misal aja di lampu merah ya kan. Ada polisi dengan tidak ada polisi itu kan berbeda. Meskipun sudah ada peranata sosialnya, ada merah, kuning, hijau, berhenti, siap-siap atau jalan. Nah, tapi kalau tidak ada polisi ya, ya kembali lagi masyarakat ada juga yang tidak menggunakan rasionalitasnya secara sadar untuk menjaga keselamatan, bobros atau menerjang lampu merah misalnya. Itu banyak sekali terjadi. Kemudian perilaku sosial ya, paradigma perilaku sosial contohnya yaitu pasti ada interaksi antara satu individu ke individu lain dan itu menimbulkan respon pada masyarakat. Misalnya ketika orang tua memberikan motivasi pendidikan pada anak-anak yang setinggi-tingginya ya, kemudian itu berpengaruh langsung kepada sikap anak ya, kemudian kesuksesan anak, maka akan memberikan respon penilaian serta penghargaan yang semakin tinggi yang diberikan masyarakat terhadap perilaku orang tua tersebut ya. Penanaman disiplin, tanggung jawab, memotivasi belajar, memberikan fasilitas buku, internet dan sebagainya yang memadai. Ini juga ini juga akan memberikan pengaruh bagi keluarga-keluarga lain di masyarakat untuk berperilaku yang sama. Jadi ada pengaruh dari individu ke individu dan individu ke lingkungan. Kemudian contoh lainnya adalah misal ada teknologi baru, ada alat transportasi baru, ada ada fasilitas-fasilitas modern baru bagi anak-anak. Apakah anak-anak itu secara sadar bisa menggunakan itu dengan tujuan yang baik? Kalau tidak didampingi oleh orang tuanya untuk menjaga, kemudian mengarahkan, kemudian memberikan keteladanan, perhatian, pengawasan. Pastinya kalau itu semua sudah diberikan kepada anak-anak, anak-anak juga mempunyai arah dan tujuan yang benar. Dia nggak sembarangan. Kalau belum mendapatkan SIM, belum sampai cukup umur, dia nggak boleh pakai sepeda motor. Dia tidak boleh mengakses link-link atau situs-situs yang itu negatif. Dia digunakan jaringan internet untuk belajar, untuk komunikasi, untuk kreatif ya. Nah ini makanya perlu ketika kita mengamati suatu fenomena maka pasti ada interaksi atau ada perilaku ya, tindakan dari individu ke individu yang saling mempengaruhi individu dengan individu maupun individu dengan lingkungan. Ini 3 paradigma yang besar ya secara umum menjadi landasan teori-teori sosial. Ya, kemudian ruang lingkup atau kajian-kajian aspek-aspek yang dikaji dalam sosiologi keluarga bisa meliputi ya, ke depan kita akan belajar tentang struktur sosial dan keluarga, pengembangan keluarga, fungsi-fungsi keluarga, tujuan keluarga, tingkah laku, role relation ya, atau peranan, emosi dan kepercayaan, perilaku keluarga, faktor budaya, faktor teknologi, bisa kemudian seksual, unsur-unsur biososial, kemudian nilai-nilai norma sosial dan mungkin masih banyak lagi yang pasti secara kajian-kajian sosial itu bisa kita gunakan analisisnya kepada kajian sosiologi keluarga dan ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan khususnya ya mungkin HKI hukum keluarga Islam dalam memperkaya khasanah keilmuan untuk mengkaji lebih jauh antara fenomena hukum di masyarakat dari aspek-aspek ini, dari aspek-aspek keluarga. Kan banyak sekali yang mungkin mengangkat tradisi, adat, kepercayaan suatu masyarakat, apakah itu sesuai dengan norma Islam atau tidak. Mengapa ini norma Islam tidak dijalankan padahal dia beragama Islam. Nah, ini kan menarik ketika teman-teman tadi bisa menguraikan apa, mengapa, bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar itu kemudian dieksplorasi
dideskripsikan, digambarkan menjadi suatu penelitian yang bagus. Oke, itu dari saya. Saya harapkan teman-teman masih banyak rasa penasaran, rasa antusias sehingga diskusi bisa berjalan lebih ramai lagi, lebih lebih meriah ya. Itu sedikit dari saya. Kita lanjutkan di diskusi di kesempatan yang lain. Ini video saya berikan sebagai pengantar saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.